sekarang itu sebenarnya secara angka UMR ke harga rumah lebih possible beli rumah harusnya. Betul. Tapi Ngapain sekolah internasional, sekolah di mana aja sama itu sesimpel karena purpose hidup kamu sama keluarga tersebut beda. Oke, saya tetap hanya mau ngasih 1 juta. Titik. Karena Kenapa? ibu aku ibu yang mengandung. Karena ibu lebih penting daripada istri. Itu keluarga kecil selalu jadi prioritas. Istri dan anak itu di atas dari mertua dan orang tua. Tapi kalau banyak terus berhasil gitu ya, duitnya benar-benar gua habisin. Jadi berapa hari lalu nih Ko Adit dan Coach Tom, aku ngeliat video TikTok muncul di FYP aku. Jadi dia ini seorang istri yang lagi nangis-nangis di video TikTok karena dia bilang suaminya itu punya penghasilan 15 juta. Tapi setiap bulan si istri ini cuma dikasih uang 1 juta. Dan istri ini bilang dia tuh tinggalnya sama mertua dan adik ipar. Jadi katanya suaminya kemungkinan besar banyak ngasih uangnya tuh untuk keluarganya. Pokoknya dia di situ nangis-nangis. Dan aku rasa ini tuh sebenarnya salah satu bentuk toxic money habit di dalam sebuah keluarga gitu ya, apalagi hubungan suami istri. Karena video ini makanya aku tuh jadi kepikiran mau ngundang teman aku yang dulu juga sebenarnya salah satu mentor aku di dunia personal finance, yaitu Ko Philip Mulyana. Langsung aja kita undang Ko Philip. welcome Ko Philip. Thank you. Oke, jadi gimana Ko Philip, kalau menurut Ko Philip tentang yang tadi aku omongin? Karena kalau sebagai cewek ya, tentu aja masa suami penghasilannya 15 juta dikasih ke istri nggak sampai 10% sih. 15 juta dapatnya. Terus istrinya dapat 1 juta. Dan Terus diketahui tinggalnya nih sama tinggalnya mertua gitu. Gitu. Kadang-kadang tuh kalau misalkan udah berkeluarga, nyadar gak sih kalau misalkan banyak cowok yang masih bingung prioritasin mana bininya atau mamanya. Gitu, ya kan? Menurut kalian gimana? Kalau misalnya menurut gue tuh kayaknya harus begitu udah berkeluarga, prioritas udah langsung di switch. Jadi harus bininya dulu. Jadi nggak mungkin dong lu dapat 1 juta terus 1 juta itu adalah sisa berarti, ya kan? Ya itu adalah sesuatu yang Kayaknya bukan sisa deh, langsung dikasihnya segitu setiap bulan. Mungkin jatah 1 juta. Iya. Kalau saya lihatnya dari sisi kacamata lebih mendalam isunya. Kalau memang lihat 15 dengan 1, pasti kesannya kayaknya nggak ini ya. Nggak fair. Betul. Tapi apakah situasinya, misalnya dia tinggal sama orang tua masih memberikan maksudnya nggak perlu nopang semuanya. makan, nggak usah beli, nggak usah, ini benar-benar 1 juta hanya uang jajan. Case-nya harus digali dulu deh. I think the case-nya itu bukan cuma 15 ke 1, tapi case-nya itu adalah tidak ada transparansi. 15 itu kemana? Ya kan? Okay. Sisanya yang 14 Iya, ya. dari betul. 15 itu kan berarti yang si istri cuma tahu dia dapatnya 1, cuma kan 14-nya nggak tahu mana, gitu. Nah ini kan isu lagi, isu yang biasa ada di rumah tangga, gaji suami berapa, istri berapa, nggak ada yang tahu tuh keluar yang mana, nggak ada transparansi. So Ada nggak aturannya? Aturannya adalah sebenarnya nggak ada aturan baku, aturannya tapi deal antara dua pihak ya, suami sama istri gimana gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya ada transparansi, of course. Tapi kan di sini tuh dibilang disuruh buka, ntar takut dapet ceweknya matre. Dibilang kalau misalkan ntar pihak istrinya yang kerja, misalnya gajinya lebih gede gitu. Terus dibuka, ntar takutnya dimanfaatin sama cowoknya gitu kan. Jadi standarnya banyak. Ada case lagi nih, case lagi cewek bikin konten di TikTok juga. Ngomongnya gini, saya ngedate sama seorang cowok. Terus dia tanya, kalau lu nanti punya suami, kalau lu nanti nikah gimana sih? Ceweknya nanya nih. Ceweknya bilang, ya gue sih masih mau kerja. Kalau si cewek nanya ke cowok, cowok bilang, gue maunya punya istri yang kerja di rumah, diem di rumah, stay di rumah. Tapi cewek bilang, gue sih maunya masih mau kerja. Nah si ceweknya bilang, kalau gue misalnya suami gue mau begitu, ya nggak apa-apa sih. Bisa nggak provide gue 20 juta per bulan? Betul, itu adalah 20 juta adalah asumsi gajinya ya. Yang komen netizen. Betul. Netizen yang ngamuk.
lu 20 juta apaan? Emang sekarang lu gaji lu berapa sih? Kok ini banget gitu. Jadi standar itu sebetulnya gimana sih? Gimana Pak Adit sebagai Aku tadi mau ngegali sedikit yang Kopilip tadi bilang transparansi. Maksudnya transparansi gimana sih Kopilip? Transparansi itu basically oke, kita mundur satu lagi ya kalau gitu ya. Transparansi itu adalah kita tuh kasih tahu kalau misalkan dapatnya berapa and then keluar berapa gitu. Karena kenapa? Ini case-nya kan kalau di Jakarta ya bisa macam-macam nih, bisa satu orang yang kerja, bisa dua yang kerja. Satu orang yang kerja bisa cowoknya doang, bisa ceweknya doang, ya kan? Bebas gitu. Nah, masalahnya itu adalah kita kadang-kadang berpikir kalau misalkan contoh si cowoknya doang atau dua-duanya kerja nih, masing-masing punya pos-pos masing-masing yang sudah dibayarin. Kita akan berasumsi kalau misalnya semuanya itu akan baik-baik saja, income-nya akan terus-terusan naik, dan expense-nya akan terus-terusan ke-handle. Tapi kan di kehidupan kita di Jakarta terutama, itu nggak seperti itu. Apa-apa semua sekarang mahal, bos. Kalau misalkan kita ke mall dulu 100.000 masih bisa buat mungkin berapa orang, sekarang 100.000 sendiri kali. Apa-apa mahal kan. So things change. Pada saat semuanya change, itu kita berasumsi, oh pasangan kita mungkin oke keuangannya, tapi ternyata tidak oke. Itu akan menjadi masalah yang baru, ya kan? So transparansi itu akan tahu nih, contoh misalnya dengan 15 juta yang tadi, duitnya kemana aja sebenarnya? Apakah memang 15 jutanya itu adalah, contoh misal ada yang buat bayar anak, bayar sekolah anak, ada yang buat bayar listrik dan segala macam, which is itu adalah cost of living gitu. Sisanya cuma ada 1 juta, ya mungkin kasih tahu gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah 14 jutanya itu nggak tahu kemana, means tidak ada transparansi gitu. Tapi ada orang yang bilang juga nih, gimana sih tetangga aja dikasih 200.000 sebulan cukup tuh buat bayar listrik, buat bayar anak, buat sekolah, buat ongkos, dia nggak pernah ngeluh. Ini aku nambahin ya. Nambahin. Berapa hari lalu juga ada konten, ya kebetulan dia konten creator, dia bilang kayak, suami minta masakin ini tapi suamiku tipe yang nggak mau ngasih uang belanja, jadi aku ambil di kayak kebun di belakang. Aku adalah istri yang tepat untuk suamiku, kayak gitu. Ya 10.000 di tangan tepat kan? Iya, tapi ada narasi kayak gitu, untuk aku yang tepat untuk suamiku. Itu Ya gitu. konten 10.000 di tangan istri yang tepat itu ada kan? Konten gitu. Kita harus ngerti kalau misalkan aduh di dunia perkontenan di sosial media, kamu ngerti sendiri lah ya. Ya itu standar berdasarkan ya standar kehidupan dia. Nggak usah disamain sama kita gitu. Indonesia gede, kita nggak tahu dia tinggal di mana dan segala macam gitu. Kita punya standar hidup, dia juga punya standar hidup. Kalau ngambil sembarangan terus gitu di-apply di kehidupan kita, which is kita juga nggak tahu itu adalah sebuah konten doang atau tidak, itu juga akan jadi masalah gitu. Standarnya kadang-kadang juga, kok aku lihat konten mereka bisa jalan-jalan dan segala macam, kok kita nggak bisa ya? Gitu. Beda juga, beda kehidupan. Gitu. Kalau soal prioritas nih Kopilip, dari sudut pandang Kopilip sendiri, sebenarnya berapa persen atau gimana cara pembagiannya saat sudah menikah, prioritas untuk seorang sandwich generation mensupport orang tuanya? Mensupport orang tua. Ya, dalam kasus ini kan pas nikah, memang seperti tadi Kopilip bilang, prioritasnya switch ke istri. Ya. Masalahnya kan suami mungkin sering pikir, atau istrinya juga mikir, mungkin istrinya yang generation sandwich, dia pikir, ya tapi kan kamu juga punya penghasilan, kita masih bisa hidup, tapi masalah gimana orang tua aku di kampung nanam singkong apa misalnya gitu. Oke. Nah makanya kan sebelum kawin tuh sebenarnya kita harus mulai ngomongin soal duit. Itu yang jarang banget dilakuin. Sebelum kawin harus ngomongin soal duit. Soal duit. Sedetail apa ngomongin, karena mereka ngerasa oh saya udah ngomongin sih ya, nanti ngomongannya cuma sekedar mungkin ya nanti kita sama-sama saling support orang tua ya gitu. Banyak sebenarnya kalau misalnya mau diomongin. Masalahnya tuh even sekarang masalah income aja mereka nggak mau ngomong, ya kan? Iya. Terutama dari pihak cewek ngomong bertanya ke pihak laki-laki itu dianggap tabu karena dianggap matre. Padahal itu adalah karena laki-laki biasanya adalah seorang provider, means lo harus bisa tanggung jawab dong ke depannya seperti apa gitu. Ini akan bisa nilai kesiapannya seperti apa gitu. Tapi itu harus dimulai dari situ. Expense juga harus dilihat juga. Biasanya pengeluaran berapa dan termasuk ada tanggungan apa enggak ke orang tua atau ke pihak lain yang bukan dari diri dia sendiri. Terus udah gitu utang. Kita tahu sekarang pinjol di mana-mana, ya kan? Itu kan akan jadi beban dua-duanya nantinya. Terus banyak sih kayak misalnya contoh, kalau misalnya udah nikah nih, terus udah gitu kita mau
mau manage duitnya gimana nih? Apakah mau digabungin semua jadi satu, atau mau dipisah-pisah punya pos sendiri, atau mau gimana gitu? Karena kalau misalkan ntar dipisah-pisah atau digabung, perlakuannya akan beda masing-masing gitu. Banyak. Terus kalau misalkan nanti ujung-ujungnya kalau misalkan ada saudara atau kerabat yang mau pinjam duit, gimana? Tanggung jawab kita sampai mana nih, kayak gitu-gitu. Tapi itu udah mulai dalam lah. Tapi basic nih, income harus tahu, expense harus tahu, utang atau enggak harus tahu. Kalau latar belakang keluarga pengaruh nggak dengan pengelolaan keuangan? Latar Pengaruh. belakang bibit bebet bobot. Semuanya pengaruh, bos. Kalau itu mah, kalau misalkan bukan cuma di duit doang, tapi gimana how we were raised itu kan ke dalam relationship semuanya pengaruh pasti gitu. Jadi gimana cara kita melihat memperlakukan uang dan aset dan apapun itu pasti kan kita akan adopt dari orang tua di awal. Oke, apa biasa yang diadop? Contoh misal, kalau misalnya terbiasa dengan kehidupan yang lumayan Mewah. lifestyle oke lah, upper middle, kita ngomong upper middle class. Terus terbiasa dengan treatment sekian dan segala macam. Of course pada saat dia menikah, dia menikah dan lain-lain. Bukan dia menikah doang. Sebelum itu pun dia akan melihat uang itu ya untuk maintain kehidupan dia. Ya kan? Pada saat dia punya pasangan, dia akan expect nggak akan berubah Tidak ada nih. perubahan lifestyle. Iya gitu. Nah ini akan ini juga akan berdampak juga. Apakah nanti at whatever cost lifestyle itu harus ada di sini atau gimana? Gimana cara lihat utang, invest atau tidak, asuransi kayak gimana? Itu semuanya kan pengaruh pasti. Mau tanya dong Coach, kayak tadi ya misalnya case yang di awal, kalau misalnya kan Koko juga sering dulu ya terima klien juga untuk konsultasi keuangan, karena dulu aku juga kliennya Kopilip sama suamiku, iya tahun 2020. Ada kasus apa dia? Enggak, karena dulu Personal aku finance. rencananya Kasusnya itu kebanyakan mau gitu. pindah ke Singapura sebelum COVID. Udah COVID tapi belum sampai di Indo, belum pandemi. Jadi suamiku kan dulu kerja di multinational company, harusnya itu dia dikirim ke Singapura. Kita satu keluarga. Jadi waktu itu konsultasi, ini kita ada KPR rumah, better rumahnya dijual karena kita mau pindah ke Singapura atau apalah. Jadi pada intinya Kopilip itu kan certified financial planner, ada klien juga, ngajar juga, guru aku juga. Nah, kalau misalnya ada case si istrinya datang tadi nih yang 1 juta doang ke Koko, dia minta masukan dari Koko, ini gimana? Karena dia Jawabannya mungkin apa? tinggal di rumah yang mungkin bisa aja mertuanya jadi pengambil keputusan di rumah itu. Oke, ini agak psikologis nggak sih ini kayak itu biasanya tuh kalau misalkan seperti itu nggak bisa cuma satu orang yang datang, tapi dua-duanya harus datang. Harus suaminya juga Suaminya harus datang. Sama seperti dulu kan kamu kan sama Peter juga kan. Itu dua-duanya harus datang. Jadi aku ngelihat sebagai orang tengah, sebagai profesional, seharusnya tuh digimanain. Karena kalau misalnya sekarang ngomong sama istrinya doang, not necessarily dia mengetahui seluruh faktanya. Jadi mungkin dia setengahnya, suaminya setengahnya gitu. Jadi kita harus pelajarin dulu semuanya kan. Baru tahu nih, how to solve-nya mungkin rekomendasinya adalah kayak gini gitu. Tapi pada saat kita kasih rekomendasi, make sure kalau misalkan istri juga kan bisa menyampaikan dengan baik. Untuk supaya misinformasi itu terhindari, biasanya aku kan ya dua-duanya aja datang kayak gitu. Andai kata dua-duanya datang, terus suaminya kekeh bilangin, oke, saya tetap hanya mau ngasih 1 juta, titik. Karena Kenapa? ibu aku ibu yang mengandung. Karena ibu lebih penting daripada istri. Berat banyak kok kejadian di Indonesia. Banyak, Ibu banyak istrinya sekali. tinggal sama Banyak mertua, sekali. tapi mertua masih punya andil karena dia merasa itu rumah dia, itu gajinya gaji anak gue. Benar. Itu masih banyak. Jadi ya sama seperti advice yang lainnya, biasanya kan kasih rekomendasi. Pro-nya adalah ini, cons-nya adalah ini gitu. Jadi rekomendasi kita adalah seperti itu. Nah, keputusan kan semuanya di tangan klien. Gitu. Yang penting mereka Dia tahu. rekomendasinya apa? Rekomendasinya biasanya ya buka semuanya dong. Kalau misalkan cuma 15 juta terus udah gitu 1 juta, sisa 14-nya kemana? Gitu. Terus plannya tuh apa nih ke depannya? Apakah mungkin ya contoh misal akan berbeda konteksnya kalau misalkan dia bilang dikasihnya emang cuma 1 juta, 14 jutanya dia tidak kasih. Akan berbeda sama konteksnya 1 juta dikasih istrinya, tapi 14 jutanya sebagian besar adalah untuk cari rumah yang baru. Itu berbeda gitu. Jadi kita nggak tahu real story seperti apa. Buat financial advisor supaya bisa bekerja itu harus dibuka semuanya. Oke. Gitu.
Jadi belum tentu itu adalah toksik, belum tentu itu adalah salah. Yang toksik tuh yang gimana? Rasanya itu agak sedikit toksik karena dia tidak mengetahui sisanya kemana. Oke. Sebenarnya menurut gua tuh kayak hak istri mengetahui dong, ya kan. Again, nggak semua orang setuju dengan ini, gitu. Tapi menurut gua transparansi is key. Bukan cuma soal finance doang, tapi kan soal semuanya, gitu. Mungkin definisi transparansi itu supaya teman-teman nggak bingung. Sebelum ditanya udah ngomong dulu lah kurang lebih. Jadi jangan Atau ditanya buka-bukaan. kayak 14 juta ini kemana ya? Itu kan harus tanya dulu Iya, tuh, ya kan? benar. Itu adalah honesty, beda. Kalau Benar. misalkan transparansi adalah gue punya 15 juta nih, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Sebelum ada masalah kita ngomong dulu. Oke. Kalau Itu. yang toksik selain itu apa? Apa yang menjadi isu toksik? Wah, banyak ya. Itu sih Ngirim uang diam-diam ke keluarga juga itu bisa jadi toxic. Nggak benar tuh ya. Nah, kadang ya aku mungkin mau cerita dari point of view perempuan yang maksudnya aku juga seorang menantu gitu Iya. ya. Kadang tuh mungkin banyak menantu-menantu yang berpikir kayak kondisinya ya, aduh kok aku kayak ngerasanya disfungsi, terutama yang tinggal sama mertua ya. Maksudnya disfungsi itu seperti apa sih? Kan aku nih harusnya udah istri kamu, harusnya aku menteri keuangan, tapi kenapa misalnya yang ngatur nih keuangannya tuh masih mertua. Jadi ada perasaan kayak kok aku tuh kayak nggak dianggap bisa dipercaya ya untuk mengelola uang, atau kok aku nggak dikasih kepercayaan untuk mengambil peran ya. Itu kan sebenarnya bukan cuma tentang keuangan, tapi juga Benar. pola pengasuhan anak misalnya. Kalau lagi sama mertua misalnya ya, kayak mertua lebih ngatur, ini jangan gini anaknya, ini jangan gini. Pasti kan kita perasaan menantu suka ada rasa-rasa kayak aduh kok kayak nggak percaya banget sih kalau aku tuh mampu gitu loh. Ya. betul. Itulah kenapa mungkin seperti kata Ko Philip tadi, ngomongin duit seringkali ngomongin psikologis. Jadi memang sebelum kita ngomongin duit yang lebih detail dan teknis, mungkin disaranin dari awal kalau pakai prinsip papa aku waktu itu adalah mau miskin semiskin apapun ngekos deh, tapi kalau bisa jangan tinggal sama mertua, jangan tinggal sama pihak keluarga yang manapun, karena jangan cuma ngomongin duit. Kalau pasangan berantem, kalau namanya pasangan, besok dia udah damai lagi, dia udah cium-ciuman lagi. Lah tapi kan mertuanya tetap sakit tuh. Betul. Jadi kalau ngomongin duit nggak bakalan Diingat, selesai. Sama mertua diingat ya. Iya kan, Iya, maksudnya personal. Pernah tuh. begini-begini. Iya, Wah. Personal sekali. Iya, jadi mungkin prinsip pertama adalah Apalagi anak sayangan lagi. apalagi Kayak- anak bungsu misalnya segala Kayak si macam. Adit gitu ya. Hey. Cowok satu-satunya. Cowok satu-satunya. Nah, Terus menarik jadi satu itu, yang kedua tadi transparansi, artinya kalau bisa obrolin sebelum menikah. Iya. Karena sebelum menikah justru obrolinnya hal-hal yang paling tabu. Iya. Nah, itu budaya yang tidak Indonesia banget. Iya. Indonesia sepertinya lebih terbiasa untuk udahlah kita sopan-sopan aja, semua nanti akan baik kok, dia orangnya baik kok. Nah, ini bukan tentang orangnya baik, memang dia orang yang baik. Cuman orang yang baik kalau kita tidak komunikasi yang transparan dan jelas dan detail, Iya. malah jadi konflik. Ini pelajaran yang mahal buat teman-teman yang mungkin belum menikah. Tapi gimana kalau yang udah menikah? Gimana kalau konteksnya kok Philip? Mereka sudah ngomong, mereka sudah transparansi. Tapi kendalanya adalah kan ekonomi nggak selalu baik-baik aja. Awalnya semuanya ya di atas kertas aman. Pokoknya buat keluarga udah di set 10%, buat ini 40, buat ini semua udah lengkap. One day satu hari misalnya waktu itu istri dan suami sama-sama bekerja. Terus istrinya karena hamil melahirkan akhirnya tidak bekerja lagi. Iya. Otomatis penghasilan join turun. income Nah, kurang tuh ya setengah. Saat income turun, tapi kan banyak pengeluaran yang nggak berkurang. Nah, menurut Ko Philip, ini pasti kasus by kasus, tapi buat Ko Philip pribadi, untuk kasusnya, konteksnya pribadi Ko Philip adalah mana yang harus diprioritasin? Keluarga besar, maksudnya dalam artian ibu dan segala macam, atau keluarga Keluarga kecil. sendiri yang diprioritasin? Selalu. Itu keluarga kecil selalu jadi prioritas. Istri dan anak itu di atas dari mertua dan orang tua sebenarnya. Salah satu tadi kan kita ngomongin soal transparansi. Kita juga harus ngomongin soal boundaries. Boundaries adalah ya oke, ini adalah keluarga kita, yang lain di luar. Oke. Gitu. Jadi jangan terlalu ikut campur. Dan biasanya tuh kita tuh ngebiarin orang lain ikut campur karena ya itu kan ibu gua, itu kan ini gua gitu segala macam. Tapi kita harus tahu kalau misalnya begitu udah memutuskan untuk punya keluarga, ya berarti kita pasangan dan anak itu adalah udah prioritas utama. Itu nggak bisa dinego gitu. Mau soal keuangan, mau soal yang lain, itu
prioritasnya gitu. Terus balik lagi ke yang tadi, berarti kalau misalkan kayak gitu, kita harus bisa tahu nih boundariesnya seperti apa. Jadi orang tua itu nggak bisa terlalu banyak ikut campur, kayak gitu. Jadi ya. Berarti cara set boundaries paling sederhana adalah dari awal diskusi memang pokoknya buat keluarga kita akan kasih segini ya. Betul. Nah, kadang-kadang ada emergency. Oke. Orang tua bilang, rumahnya jebol, Betul. atap rumahnya jebol. Oke. Benar. Kita Atau- bahas kalau gitu yang tadi sekalian. Iya. Ya misalkan udah hamil, pokoknya intinya adalah keuangannya oke, terus tiba-tiba tidak oke. Mau nggak mau itu harus dibuka. Ya, dia transparansi dia buka. Mau nggak mau harus dibuka gitu. Jadi terutama laki-laki dan ego ya. Iya. Biasa begitu udah yang biasanya yang kita nggak mau adalah laki-laki itu punya income-nya sudah oke, terus udah gitu ada musibah yang menyebabkan kayak dia tidak bisa menghidupi keluarga, terus dia telan sendiri, lalu bisa macam-macam nih ujungnya, bisa entah dia stres lalu ujung-ujungnya ke istri dan anak jadi ribut terus, or dia punya pinjol untuk menutupi dan segala macam. Gak ada pilihan yang bagus. The most okay thing mungkin adalah ya buka sama istrinya. Oke, sekarang kita ada di sini gitu. Jadi mungkin kita harus cut cost di beberapa. Gitu. Mau nggak mau kayak gitu. Ada konten lagi nih, ngomongin konten ya. Soalnya banyak yang curhat ya di Uang sosmed itu uang ternyata. 30 juta di Banyak. istri yang tepat. Oke. Oh, yang keluar adalah candlestick. Yang keluar candle, untung, rugi, itu kan kalau lagi tepat. Kalau Iya. misalnya kalau salah, terus misalnya jeblok, rugi itu gimana? Sebenarnya tuh kalau gua menganjurkan. Jadi istri yang belajar trading forex. Oke, pokoknya punya investment atau punya aset dimanapun, pasangan itu harus tahu. Oke. Performance-nya seperti apa pasangan harus tahu. Dari sejak buka financial advisor gitu buat pasangan gitu, banyak soalnya yang nggak tahu. Even sampai loss MM-an, belasan M itu laki yang nggak tahu. Ada juga Ada banyak. juga ya. Banyak kayak gitu. Istri-istri yang dikasih tanggung jawab keuangan, ini baik nih suaminya nih. Ini di opposite. Oke. Suaminya bilang, oke, saya punya gaji 50 juta sebulan. Pokoknya saya kasih kamu yang atur. Oke? 50 juta untuk skala orang yang, ya 50 juta relatif. Ada yang bilang kecil, ada yang bilang besar. Nah, si istrinya mengelola karena terinspirasi Olive. Follower. Olive bikin konten, wah, keuangan. Cacing naga ya kan. Cacing Terus naga. ada cacing-cacing naga-naga. Keluarlah Andri Hakim, cacing-cacing naga-naga. Keluarlah Remora Trading, cacing-cacing naga-naga. Wah, keluarlah mancing dolar. Siapa lagi nih? Wih gila, 1000% dalam 1 bulan. Wah berarti memang the way adalah untuk memberikan kepuasan, kebahagiaan kepada suami. Kita kasih uangnya itu jadi trading. Oke. Nah, apa problemnya? Kalau untung mah nggak problem. Kalau untung, Kagak problem. Belum ya. Semuanya juga gitu. Dalam semua hubungan, nggak cuma finansial. Kalau misalkan lagi wangi semuanya, Ya. nggak ada masalah. nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi gimana cara menghadapi godaan-godaan itu? Konten-konten itu menurut saya akan menjadi distraction, noise yang membuat pengambilan keputusan keuangan juga sebetulnya ada ngaruh juga. Termasuk konten yang kita bahas tadi. Dua sisi. Yang satu yang memberikan kewenangan untuk, misal contoh ya, si suami kasih kewenangan untuk istri untuk trading. Istrinya juga harus open itu semuanya. Jadi gue tuh biasanya suka akan ngomong kayak set a date kencan gitu, sebulan sekali untuk cuma ngomongin soal duit. That's it. Gitu. Gue tiap hari tuh ngomongin duit. Setiap Menarik, hari. menarik. Tiap hari gua ngomongin duit. Pilotoknya ngomongin duit. Iya, gimana tuh? Gitu kan. Tapi banyak yang nggak lakuin itu masalahnya. Tapi juga menarik kalau gua sama istri gua emang agak sedikit nggak tahu deh beda karakter. Kalau istri saya dia benar-benar long term investment, long term. Dia kalau udah ini turun apa segala macam dia nggak pusing. Udah apa ntar juga naik, tenang aja udah nggak usah stres. Kalau gua orangnya mau nyoba.
pengen nyoba, pengen belajar, lu tau kan? Nyoba belajar margin call. Oke, gue jawab dua nih kalau gitu yang tadi ya, kalau gitu ya. Ya, kita balik lagi yang tadi. Pertama, dari si yang kasih duit, yang bukan yang kasih duit, yang kasih kewenangan si misal suami itu emang harus jangan kayak oh ya udah terserah lu, gue nggak mau tahu gitu kan, kadang-kadang nggak mau pusing kan. Bener. Nggak pusing. Tapi kita juga harus tahu dari istri, tetap harus lapor. Makanya saat a date sebulan sekali mungkin ngobrolin soal duit semuanya dari aset dan segala macam. Even kalau misalkan mau lebih panjang lagi soal relationship, soal ada nggak sih kadang-kadang kan kita ribut terus udah gitu kayak begitu ribut nggak diberesin masalahnya, begitu reda ya udah gitu kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Itu bisa barengan juga. Terus yang kedua yang tadi itu tunggu, pertanyaannya yang kedua adalah lupa. Kalau terlalu dia bebas. Bebas. Dua-duanya punya style beda ya. Gitu. Nah, Dua-duanya punya style beda. Biasanya kalau misalnya itu menjadi masalah yang lumayan gede, gue akan menyarankan ikut yang konservatif. Tapi ada sebagian kayak duit main lah, duit main boleh ke agresif, ikutin yang satunya lagi agresif. Untuk kasih lihat nih kalau misalkan oh ternyata hasilnya segini, tapi itu adalah manageable risk. As in lo habis gini juga nggak apa-apa, gitu. Ini nggak habis gini, wah anak nggak bisa sekolah, beda cerita gitu. Jadi manageable risk lah. Nah itu kayaknya harus diangkat. Manageable risk itu berapa, atau apakah ada standarnya? Tergantung. Atau misalnya ya memang ada pakemnya gitu loh. Kalau namanya bisnis, namanya mengelola keuangan, kayak kita ngelola bisnis ya. Kita ngelola bisnis pasti akan ada yang namanya product bread and butter. Product bread and butter tuh nggak pernah boleh diganggu gugat. Harganya, kualitasnya, terus sales, marketingnya. Tapi ada yang namanya R&D. Research and development, mungkin kita ada invest uang hilang. Ada tuh uang hilang di situ. Nggak apa-apa. Kita coba, kalau sukses dia akan nambah sales, nambah profit. Tapi kalau dia gagal, kita juga berani matiin. Betul. Gitu. Nah, kalau di keuangan kan nggak ada orang Basically yang kan punya sama. standar itu. Basically sama. Sekarang apakah ada pakemnya atau tidak? Tidak ada sebenarnya. Gitu. Tapi gini, kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis, bisnis running kan kita punya BOD, ya kan? Rumah tangga juga ada BOD-nya. Itu 2 orang itu. Ya. Suami dan istri. Jumlahnya Tapi kan- genap ya. Ya. Kalau jumlahnya genap, pengambilan Makanya tambah keputusannya satu. susah. Tambah satu. Biasanya Mertua. gini. Jangan bos. Aduh, itu susah. Nah gini, biasanya tuh kita harus lihat karakternya dari awalnya tuh. Contoh misal, ada yang lebih pinter untuk gatekeeping keuangan. Misal contoh istrinya nih lebih pinter soal gatekeeping keuangan, dia tahu gimana how to spend well. Oke, itu ada. Terus ada yang bisa juga investment lebih jago gitu. Ya udah nggak apa-apa. Misal lakinya lebih jago, ya pegang di lakinya gitu. Nah tapi harus ada accountability, sama seperti BOD kan, sama gitu. Berarti laporan keuangan itu perlu ada ya Iya, di keluarga paling ya. simpel tuh sebenarnya selain laporan keuangan punya catatan aset. Jadi dievaluasi, misalnya 6 bulan sekali atau setiap akhir tahun asetnya nambah nggak dibanding kemarin. Aset itu kan bukan kita ngomongin rumah doang ya, aset portfolio itu juga termasuk aset gitu. Betul. Kalau misalkan kok makin tahun malah asetnya tambah turun padahal yang di top up lebih banyak, berarti ada yang salah, itu harus dievaluasi. Gitu. Ada nggak sih alat bantu, tools atau apa yang bisa digunakan oleh suami istri di keluarga di luar sana? Sebenarnya sih banyak ya. Kalau misalnya mau simple tuh Excel juga bisa gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak buat ngitung-ngitung keuangan dan segala macam, aplikasi juga banyak. Bank digital itu sekarang punya banyak pencatatan kan. Tinggal di rekap aja. Ya, aku pribadi pakai expense yang di iPhone, aplikasi buat nyatet pengeluaran dan pemasukan. Sebenarnya jadi setiap kali jajan, mau jajan 100.000, mau jajan jagung rebus 60.000 juga dimasukin 60.000. Karena 60.000 tiba-tiba pas dicek, 39 juta. Bisa begitu. Gak mungkin, itu mah beli pabrik ya kali. Cuma lu beli abangnya ternyata kali. banyak ternyata. Oh tiket ini. Kopilip, ada banyak aliran personal finance nih. Jujur ngomong, seringkali aku kalau denger itu mungkin nggak berkesempatan Q&A langsung ya. Itu nggak relevan buat aku. Ada yang tekniknya 40 30 20 10. nggak relevan. Ada yang 50 Apa tuh? 20 Apa tuh? 40 30 20 10. Contoh ada yang dia bilang misalnya Persentase. 40 ya, jadi pembagian Budgeting. ya keluarga nih, ayo kita budgeting nih. Pokoknya 40 40 itu apa? misalnya apa kebutuhan, apa segala macam. Aku sih nggak terlalu nguasain, nah justru itu aku makanya
penasarannya adalah kalau dari sudut pandang Kopilip yang biasa Kopilip pakai gimana sih budgeting standar deh? Pasti orang beda-beda. Oh, iya. Tapi kan pasti ada standarnya dong. Standarnya itu beda-beda memang. Jadi kadang-kadang standarnya tuh pertama soal cicilan. Cicilan itu nggak usah gede-gede, pasti. Kalau misalkan total cicilan, biasanya kita tuh ambil sekitar 35%-an. Dari total cicilan tuh maksudnya yang produktif, konsumtif ya, digabungin jadi satu nih, 35%. Maksudnya apa produktif konsumtif? Produktif itu yang bisa hasilin aset nantinya. Contoh misal, beli apa ya? Cicilan ruko maksudnya gitu. Ya cicilan ruko-rukonya bisa buat Oke, tanah. investasiin gitu. Tapi kalau cicilan rumah untuk kita tinggalin itu adalah bukan yang produktif karena itu nggak bisa kita jual kalau misalkan naik juga kan biasanya. Nah, produktif itu ya contohnya seperti itulah. Kalau nggak beli laptop buat kerja Oke. gitu. Itu Beli jadi 35%. itu 35% total. Tapi kalau kalau konsumtif doang itu dibatasin di 15. Oke. Gitu. Konsumtif maksudnya seperti apa? Beli handphone juga nih sama-sama nih. Yang satu buat konten, yang satu buat Gaya hidup. Pakai. gaya hidup aja gitu. Beda nih kalau buat konten buat cari duit, ini berarti boleh lebih dari 15%. Tapi kalau misalkan buat gaya hidup itu cukup 15% doang. Artinya kalau misalkan gaji 10 juta, berarti untuk yang konsumtif itu maksimum cuma 1,5 juta gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan total berarti 35%. 35% untuk cicilan. Cicilan Lalu gitu. Sisanya sih sebenarnya gini ya. Minimal itu 30%. Biasanya gue ambil cuma 3 doang. Itu Cicilan. and then untuk investment itu minimum 30%. Minimum. Ya, tapi pasti ntar di sini ada yang ngomong kalau boro-boro 30%, 3% aja Ya. nggak bisa. Itu mungkin beda cerita. It's a start gitu. Kita harus start dari mana, ya kan? Tapi idealnya di situ. Dan insurance itu maksimum itu 10%. Maksimum. Oke. Gitu. Biasanya cuma itu doang. Maksimum 10%. Kalau insurance tuh 10%, investment 30%, cicilan 35% kan kalau di total udah 75%. Yes, tapi kan cicilan opsional. Cicilan itu opsional. Ya, kan? misalnya dia punya cicilan rumah, tinggal dan segala macam. Berarti kurang lebih 25% sampai 30% dari gaji itulah yang seharusnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seharusnya gitu. Cuma again susah ya. Nah, misalnya dari 30% itu oke lah, let's say misalnya bisa jadi begitu. Misalnya ada orang penghasilannya 20 juta gitu ya. 30%-nya ya dia berapa 7 juta ya? 7 juta baru dia buat hidup tuh. Nah, berarti untuk kasih ke keluarga orang tua yang tadi kita bahas dari awal itu ngambilnya persentase yang 30% untuk kita pakai kebutuhan hidup atau yang cicilan? Kalau bisa jangan pakai cicilan. Berarti pakai yang 30% buat kebutuhan hidup itu? Cicilan itu menurut gua adalah itu standar. Jadi itu kan maksimum. Kalau bisa ya nggak usah ada sama sekali gitu. Kalau investment harus ada minimum makanya kan. Insurance again kalau merasa butuh ya maksimum 10%. Kita kasih kuota di atas supaya ini kalau misalnya lu punya ini jangan banyak-banyak gitu. Kalau mau lu alokasiin di 30%, jadi nggak bisa kita gabungin satu-satu. Yang harus ada tuh sebenarnya adalah savings dan investment which is 30% minimum. Gitu. Oke. Kita ngomong lagi nih, kalau biasa Gede juga sebetulnya 30% tuh lumayan. gede, Ya. makanya Lumayan ya. gede. Jadi biasanya yang gua ini adalah 30% aja lu sisihin. Berarti hidup dari 70% itu, ya kan? 70% itu ini kan kadang-kadang ada yang ngomong, ya ini kebutuhan, ini keinginan. Aduh, sekarang nggak bisa lah lihat kayak gitu lah. Kita nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan contoh, gue butuh ngopi. Tapi dekat gue adanya kopi, misalkan kopi. Sorry, gue ngomong brand nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ada kopi preference di sini brandnya? Enggak. Nggak ada. Kopi gajah. Kopi gajah. Kopi misalkan. gajah. Kopi gajah. Kopi misalkan. gajah. Ya udah nggak apa-apa kan. Yang penting gue bisa ngopi. Tapi kadang-kadang kalau misalkan gue tidak punya itu, tapi gue lagi di mall, berarti apa aja yang ada? Means nggak bisa. Kadang-kadang tuh nggak bisa. Keinginan kebutuhan tuh blur sekali. Aku mau tambahin dikit ya. Kalau aku setuju juga sama Kopilip, better kalau aku ya capin yang untuk investasi buat savingnya. Sisanya ya lu pakai deh buat hidup, lu mau ambil cicilan atau apapun gitu. Kayak gitu. Jadi lu survive dari sisanya gitu ibaratnya kalau ada. Dan aku setuju. Olive pakai 30% itu juga? Iya, minimum 20%. Jadi sisanya baru dipakai, terserah mau sisanya nanti mau ditambahin lagi tabungannya atau mau apapun itu gitu. Dan aku setuju juga sama Kopilip, sekarang tuh abu-abu ya, bedain keinginan dan kebutuhan. Karena menurut aku hidup tuh tergantung purpose dari setiap keluarga. Ada orang
ada keluarga yang purpose-nya memang pendidikan anak dan dia mau budgetin gede di situ, ya nggak masalah. Mungkin buat orang lain, bayar lifestyle. Ya, itu Ngapain les banyak-banyak? Ngapain sekolah internasional, sekolah di mana aja sama itu sesimpel karena purpose hidup kamu sama keluarga tersebut beda. Aku lihat postingan Olive tentang ini nih yang ngelesin anak main golf. Iya. Di komenin netizen ya. Yang penting kan gini, selama kamu bisa, kalau purpose kamu sekian tapi kamu bisa nabung, ya udah, bisa investasi gitu. Kalau purpose kamu misalnya misalnya oke, dia bukan sekolah tapi misalnya dia pengennya rumahnya yang bagus gitu, yang gede, ya udah, purpose setiap orang beda-beda. Ada orang yang pikirannya aku rumah bukan tujuan utama, atau sekarang sewa misalnya yieldnya juga rendah, nanti aja misalnya beli rumah, belum tahu juga anak-anak kuliahnya di mana. Itu kan beda-beda. Sama kayak waktu itu kita pernah ngobrol juga kan Coach Tom, ada temenku yang ngomong, aku lebih baik ambil KPR daripada aku nggak ambil KPR, nanti uangnya habis buat apapun. Ya nggak apa-apa, itu purpose hidupnya Betul. dia, Bu. Tujuan dia, Iya, betul. bukan berarti itu salah juga. Betul. Bener nggak? Daripada misalnya dia maksain untuk nanti aja beli cash, uangnya ternyata habis-habis juga, dipakai cut loss di pasar saham misalnya. Bener. Atau ada orang yang aku puterin aja, nanti aja beli rumahnya. Ya nggak apa-apa, itu purpose tiap orang gitu. Cuma memang saya setuju kalau misalnya uang itu kan masalahnya adalah mental, psikologi. Makin banyak uang, cenderung orang itu makin pengen pakai. Betul, Betul ya? betul. Mau dipakai buat merasa ada duitnya nih. Tenang, nanti pakai aja duitnya, nanti nggak apa-apa, nanti bisa ntar kesannya kan kayak uang itu bisa kembali lagi. Nah, sementara ada yang sangat konservatif. Jadi di Jepang ada orang yang setiap hari makan Indomie kalau nggak salah apa, tapi dia bisa punya rumah, bisa punya apa, tapi tiap hari bener-bener ketat banget pengeluarannya. Gimana caranya kita bisa ngikutin mentalitas psikologi of money-nya Morgan Housel yang dia compounding interest, terus dia sebagai janitor, tapi waktu meninggalkan 2 juta dolar gitu. Iya, itu termasuk yang Jepang itu ya. Kayak kalau misalkan ada dua titik ekstrem, itu juga pola pengasuhan juga main dari situ tuh biasanya. Ya kan, dulu mungkin kalau misalkan yang bisa hidup ekstrim, dia dulu punya trauma apa segala Korban macam. perang juga bisa. Kayak gitu. Jadi itu pasti akan main gitu. Gimana caranya supaya kita bisa memulai itu? Biasanya itu benar kata Olive, purpose-nya harus jelas gitu. Contoh misalkan gue itu sewa. Saya bukan tim membeli rumah dan properti. Ada tuh ya tim sewa Kenapa tuh kok? ya. Iya. Kenapa tim sewa kok? Gini, sewa. tim sewa. Karena basically Kalau gue tim beli. dulu Aku tim KPR. Tim beli. Oh, oke. Ini pola pengasuhan juga. Dulu tuh dulu orang tua lumayan lah. Jadi punya lumayan oke, well off juga. Dulu tuh sempat pindah dari rumah yang biasa menjadi rumah yang lumayan besar lah gitu. Terus udah gitu, karena rumah itu lumayan besar dan anaknya 2 cowok, setelah kuliah masing-masing punya kehidupan masing-masing. Rumah itu besar, akhirnya gak ada yang tinggalin, ya kan? Maintenance-nya tinggi. Jadi gue selalu punya pola pikir, kalau misalkan gue punya anak 1, yang gue mungkin dia akan attach sama gue sekitar 20 odd years. Terus udah gitu dia nanti mungkin kuliah atau punya kehidupan sendiri, ngapain gue punya sesuatu yang fix dari awal sampai akhir. Sedangkan kehidupan gue pasti akan berubah. Dari segi space-nya pasti akan berubah. Gue nggak butuh space gitu banyak. Gue mungkin pada saat studio apartemen nanti lama-lama ya mungkin gitu. ya, apartemen 3 maintenance dan kamar segala mungkin. macam akan jadi mahal. Dan pada saat gue nanti pensiun, gue harus bayar maintenance yang mahal ya buat apa? Gitu. Itu satu. Gue nggak punya mobil di Jakarta. Karena gue nggak suka mobil. Gue nggak suka nyetir juga. Siapa sih gue suka nyetir Jakarta? Gitu. Gue sedang memikirkan sih itu untuk Iya. tidak perlu punya mobil yang aneh-aneh itu. Kok Philip udah dari lama dia pakai itu terus. Iya. Tapi Nah, nggak ngerasa kesulitan ya? Enggak. Online. Ya sekarang online. Kalau dulu gimana? Angkot, naik bus, batas 19. Tapi kita ada anak kecil mah susah loh Hah? Coach. Kalau masih Kalau ada sekarang anak kecil susah, iya benar. susah, masih bergantung. Tapi masih Gimana? bisa pakai Bluebird untuk antar, nungguin di sekolah, terus antar, gue masih antar jemput. Gue masih antar jemput. Secara hitungan malah lebih murah daripada beli mobil. Karena gue jarak tempuhnya itu cuma 5.000 kilo.
1 tahun, the whole year. 1 tahun 5.000 kilo. Yes. Aku 5.000 Mahal kilo dong. sebulan, setengah bulan kali. Orang Enggak. tinggal di Cikarang ya. Gue tinggal di Cikarang ya sih, ya bener. Tapi kalau gue 5.000 kilo, jadi dulu pernah punya mobil, terus gitu kayak udah berapa tahun, kalau dirata-ratain gue cuma 5.000 kilo ya. Gitu, jadi gue mendingan pakai Bluebird atau pakai Grab Premium aja kemana-mana. Make sense. Gitu. Make sense banget. Gitu, Ntar jadi gue hitung ah. ya kan deket kan sih. Gue hitung Iya, ya. kan coach Gue kan hitung keluarga. deket banget ini. Kok Philip ngomongin yang tadi cicilan dan rumah tinggal dan rumah sewa ya. Aku bingung, bener-bener ada dua kubu ya. Dan aku rasa ini kayak Apalagi semacam sekarang. iya semacam agama gitu ya. Karena Sekte-sekte. buat aku pribadi ya, aku pernah konteksnya nih ngontrakin rumah buat orang tua di daerah Jakarta Barat, daerah Tomang. Waktu itu pokoknya setahun itu 48 sampai 50 juta. Setahun 50 juta. Lah, tapi kalau uangnya aku alokasiin waktu itu udah jalan 3 tahun. Mau bayar keempat nih. Aku bilang gila 3 tahun keluar 150 juta. Kalau beli apartemen 500 juta Udah ya lunas udah. tuh. Maksudnya ya mau dipakai 20 tahun, 30 tahun Betul. kan nggak bayar lagi kan. Nah, tapi kalau kayak gini aku pikir takutnya nih kalau nggak sadar tiba-tiba udah 10 tahun kontrak nih. 10 tahun kali 50 juta 500 juta lah kayak udah beli apartemen, tapi ini udah 10 tahun terus kagak dapat apa-apa. Betul. Nah, itu makanya aku pikir ya udahlah. Oke. Paksain DP beli gitu. Oke. Again, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Cuma ini Nah, maksudnya adalah gimana caranya pilihan bisa ya. sewa itu lebih wise secara finansial gitu? Oke, karena gini, dulu gue tuh kan dari Bogor. Means gue anak daerah yang harus kos. Oke. Ya kan? Dulu itu kantor gue SCBD. SCBD itu kalau misalkan kita punya rumah deket sana udah nggak mungkin, ya. Pasti kan Kos harus kos, paling, ya. ya kan, harus kos. Kalau misalkan mau punya rumah mungkin di Tangerang atau di daerah ya Jakarta pinggir lah ya. Which itu adalah ambil waktu transportasi Sama juga ya. lama banget, mungkin 2-3 jam gitu. I see. Ongkos transport tua di jalan gitu. Jadi gue dari dulu emang tinggalnya dekat sama aktivitas gue. Kayak sekarang ke sekolah anak gue kayak cuma 15 menit gitu. Kesini doang yang jauh Maksudnya lu tinggal mana sih? di selatan. Ya dari ya. Oh, anak selatan, Jaksel. Saya anak selatan gitu. Jadi gue selalu memilih tinggal di dekat Tempat kerja aktivitas sehari-hari. Gitu. supaya makanya make sense karena bisa mengurangi pengeluaran lain logikanya karena tinggalnya deket makanya setahun cuma 5.000 kilometer nggak perlu ada pengeluaran mobil nggak perlu ada segala macem Ya, in memang. return sewa jadi masuk akal biayanya Aku mau nambahin dikit. Kalau Kak Adit tadi kan sewa 50 juta, beli Iya. apartemennya 500 juta, which is Iya. itu yieldnya 10%. Ya which is itu sebenarnya sewanya mahal. Tapi Oke. kalau kondisinya misalkan kayak aku, sewanya cuma 1,5% yieldnya. Tahu nggak maksudnya yieldnya? Jadi misalnya harga rumahnya 10 miliar. ibaratnya tadi kalau Aku apartemen 500 juta ini nyewanya cuma 5 juta Yes. gitu Jadi kalau 5 juta daripada tapi sebulan setahun. setahun. tapi ini karena Iya. pilihan ini mungkin karena dibandingin sama rumahnya Olive maksudnya terlalu Yes. ini Jadi, kali Itu kenapa memilih sewa dulu. Olive di mana Olive? Aku di Jakarta Barat. Karena Nah. daripada aku misalnya keluarin duit katakanlah Iya, 7 paham. miliar, iya langsung ikat gitu ya. paham KPR mending keluar 70 juta setahun. Cash flow lu juga kan keikat Yield, lama. ya. Tapi menarik. tapi catatan ya, ini harus di disclaimer. Kita melakukan ini karena kita ada putaran bisnis dan investasi. Coba kalau bisa dihitung gitu ya. Gitu. Kalau hitung benar-benar apple to apple. Rumah berapa? Berarti harganya 7 Nih, M kita kira-kira. ngomongin di daerah rumahku Ah. deh. Di daerah rumahku tuh kalau harganya bagus harganya yang aku sewa nih. Oke. Tapi jelek-jeleknya tapi tetangga rumah. Tapi ini benar-benar literally rumah yang disewa kalau dijual Iya, tapi iya. sewanya yieldnya cuma 1%. 1,5%. Berarti sebulan at least 100 jutaan ya. Kalau nyicil ya. Sebulan, Setahun. setahun. Enggak. Oh Kalau iya, kalau nyicil. Nyicil, iya. Tuh, sewanya setahun 100 jutaan. Enggak. 1,5% udah Satu- hitung aja. 1,5% dari Bukan, Berapa? maksudnya kalau kita 100. beli harga maksudnya kalau yield- cicilan sebulan yield bisa 50 sampai 100 jutaan lah. kalau beli. Iya. Nah, kalau nyewa 1,5% itu per tahun atau per bulan? Tahun. Per tahun Lah 1,5% dari berapa, Coach? 150. 150 Nih, juta masa? kemarin Masa tetangga, rumah sewa setahun 150 juta? kemarin tetangga ada yang BU banget jual rumahnya. Nih tetangga satu deret 5,5 M. Dia rumah persis yang sama yang kayak aku sewa. Itu dia karena BU banget gitu kan.
Itu mah karena Ya, perumahannya berarti berarti- bagus iya. banget ini Bagus dapat. banget. Kayak Nah, gitu loh, hoki. itu Wow. bedanya Indonesia sama di Bener. US itu dia punya yield sewa itu Lebih tinggi kalau tinggi. jadi kita mau kejar KPR pun masih oke Masih gitu. kan. Di Indonesia itu rata-rata 1-3% ya di wilayah tertentu. Contoh aku dulu pernah punya rumah juga kan yang aku sempat jadi konsultasi sama Coach Philip. Aku beli harganya itu aku beli harga BU. Kalau disewain 70 cuma berapa? 2%. Itu belum dipotong agent. Belum bayar PBB Oke deh, setiap kita tahun. jual aja semua rumah. Hah? Jangan lah Coach, kan beda-beda. Kalau aku karena ke Langsung prinsip orang stres zaman gua. dulu coach, Langsung orang stres, orang bro. zaman dulu ngomong gini, nggak apa-apa, yang penting amit-amit nih ada Gue cicilan apapun. rumah setiap bulan aja bisa 60 juta, 70 juta. Ini Ya Tapi ini aku disclaimer ya, ya. ini karena uangnya kita putar kan, suamiku juga ada bisnis Ya. juga. Ya kan gua juga bisa kayak muter gitu. duitnya, ya Iya. nggak? salah nih. cuman tetap secara psikologis Ini coach. acara salah. Kalau soalnya kalau secara psikologis aku lebih prinsip beli tetap karena apa? Misalnya one day nih amit-amit anak kita susah terus kita udah meninggal, sengaja dia bisa tinggal di rumah kita lah Kalau gitu loh. udah lunas. Betul. Ya iya Kalau ya. belum lunas, Ya, anak ya, lu yang bener. harus lanjutin. Iya juga, itu mah Pak iya. Adit itu nggak apa-apa banget loh. Bahkan Iya, pro and kita cons itu. seperti yang tadi aku bilang, temanku itu ya dia bilang karena aku nggak pintar muterin duit, lebih baik uangnya aku pakai bayar KPR, nanti siapa tahu pas anak-anak udah gede udah lunas kan. Tapi kalau Ya. secara capital Kayak gitu. gain, let's say misalnya kita beli rumah harga tahun 2017. Tahun 2017 tuh kira-kira di Kelapa Gading cuma 1,2 M. Hmm. Iya. Kelapa Gading yang mana nih kok? Ini nih di Kirana, gua kan beli 1,2 rumah di- Iya, M. 'Ukuran 1,250. berapa? Ukuran 2017? 9 kali berapa ya? 2017 atau 2007? Iya, Kayak 77. 2007. Salah. Kaget lo. Ya lu yang shock, gua tadi gua shock, lu ya sekarang gua kasih shock. Orang yang punya duit 1,2 M di tahun 2007 Tujuh. itu bukan orang biasa. Iya, iyalah 2007 coach. Bukan orang biasa. Iya. 2007. Karena 1,2 boomingnya M. 2013, Pak. Kayak gue bingung. Bener. Tapi itu bunga waktu itu 15%. Iya. Iya, deket buat Bunga 2008. 15%. Dengan kita sewa, terus investmentnya kita iniin, apa namanya? Kita Diversified. jalanin misalnya berapa? Setahun 8%, 10%. Oke. Kira-kira menang mana? Nah itu kan kalau zaman itu kan belum bubble kan. Jadi Iya. orang-orang yang beli rumahnya pada zaman itu untuk diinvestasiin pasti dia yieldnya gede. Contoh kayak yang punya rumah aku nih Coach. Itu kan hitungan kalau aku beli rumahnya nih sekarang. Iya. Katakanlah 7 M deh mentok-mentok 2%. Iya. Benar. Tapi kan kalau yang punya rumahku dia belinya udah nggak tahu tahun kapan. Bener Bisa sih. jadi 2000-an awal. Harganya misalnya katakanlah 5M deh. Iya. Ya udah cukup gede, atau di bawah itu kan udah cukup gede. Jadi kita ngitung yieldnya adalah kalau sekarang kita belinya gitu. Tapi kalau belinya udah kayak Iya, pasti. zaman Iya. dulu ya pasti yieldnya ya masih cukup oke. Bener nggak? Anak muda sekarang susah beli rumah. Betul. Bener. Betul. Karena Iya tuh. Kenapa? di rumah nggak? Oh dia mah gampang. Kenapa Dia menurut tanahnya Coach banyak Philip, kenapa? dia. Diskrepansinya jauh antara gaji. Kita ngomong ya UMR ya, UMR naik ya. Dengan harga rumah di sentral udah susah. Udah nggak kekejar. Mau ke pinggir mereka harus mikir ada extra cost lagi nih transportasi. Jadi again susah. Kok andai kata aku punya datanya aku tampilin. Cuman aku pernah lihat di Instagram ya kok ya. Itu ada data grafik yang dia bandingin tahun 1970, 1980, 1990 sampai sekarang per 10 tahun per dekade dia bandingin antara gaji UMR Iya. sama harga rumah. Somehow UMR terhadap harga Lebih rumah tinggi kan UMR kenaikannya. iya maksudnya Kali-kali lipat. Iya ibarat kata sekarang itu sebenarnya secara angka UMR ke harga rumah lebih possible beli rumah harusnya. Betul. Tapi Gua pernah lihat. ada yang ya kan, tapi Yes. ada yang komen ya tapi kan biaya-biaya lainnya Yes. selain itu ada Dolarnya lebih beda tinggi. kok. Kan kita ada imported inflation. Jangan salah, kita tempe aja import loh. Imported Kedelainya Inflation. ya. oh paham. Jadi dolarnya kita sekarang kita lawan dolar aja udah berapa? Yang naik tuh bukan cuman UMR sama harga rumah tapi Yes. gaya makan Bahan juga apa-apa. bakunya aja Paham. tuh udah naik. Ya. Plus jangan lupa kita itu obat-obatan dan juga alat kesehatan banyak import. Biaya kesehatannya aja udah naik. Bener. Cost of living sekarang jauh lebih mahal. Di Bener, US, bener sih, di bener US sih. katanya untuk sewa rumah itu ada divisi pemerintah yang ngejaga supaya rate-nya nggak boleh
di atas sekian. Karena kan logikanya untuk orang yang kayak tadi harus kerja di Jakarta misalnya konteksnya, lah dia nggak mungkin kalau harus terlalu jauh. Tapi kalaupun nyewa di sini karena dia nggak bisa beli, cuma bisa nyewa, akhirnya yang punya tempat-tempat ini akhirnya kasih harga sewa tinggi juga, lu nggak punya pilihan. Wah, nggak ada pilihan. Itulah kenapa ini judul bukunya Poverty by America. Jadi dia itu jelasin bagaimana ternyata Amerika itu negara terkaya di dunia, tapi 1/9 dari warga negaranya masih orang miskin. Kok bisa 1/9 miskin? Karena ternyata ekonominya ditopang sama si orang miskin ini. Karena orang miskin yang ternyata bayar interest dan biaya-biaya ke bank lebih gede daripada orang kaya. Bayar pajak lebih gede, bayar sewa-sewa rumah lebih gede, dan orang-orang kaya ini bergantung menyedot dari si miskin ini. Nah, kalau di Indonesia apakah sebenarnya ini karena memang harganya nggak wajar atau memang ya sewajarnya secara ekonomi memang harga rumah ya memang segini wajar, orang Indonesianya aja yang penghasilannya kurang tinggi, atau ini penghasilannya cukup tinggi tapi memang harga rumahnya nggak wajar? Harga rumah sih terus terang kalau misalnya lihat beberapa tahun terakhir sih emang kagak naik-naik ya. Oke. Kalau properti ya. Properti. Kayaknya sejak Udah lumayan lama. 2019-an ya. Iya, udah lumayan lama properti ini kita ngomongin. Terus ada miskonsepsi juga kalau misalkan UMR dengan harga rumah. Sebenarnya kan UMR adalah kalau misalnya boleh dibilang tuh UMR ya starter pack ya. Kita nggak bisa ngambilnya dari UMR nih, mestinya di tengah-tengah gitu. Nah tapi kita juga nggak bisa, ini apa-apa sekarang mahal. Jakarta semuanya mahal gitu. Jadi emang cost of living sendiri emang udah mahal sekali. Dan nggak seperti di Amerika yang bisa ngejagain yang tadi seperti itu kan. Sewanya kan nggak ada rule mau berapa. Harganya nggak ada rule mau berapa. Tapi apakah sekarang wajar harga sewa itu? Menurut Koko ya kayak tadi Untuk dapat yield murah berarti wajar-wajar aja ya? Lebih wajar dibanding beli. Kalau buat gue ya, kalau buat gue pribadi lebih wajar daripada beli. Mungkin kalau dari sisi lifestyle ya. Misalnya kita punya uang katakan 50 juta sampai berapa? 100 juta setahun lah ya. Penghasilan? Enggak, Oh, sewa. Oke, Oke. Sewa 50 sampai 100 juta setahun. Dibandingkan dengan kita beli rumah dengan budget 100 juta dibagi 12, sewa itu kualitas rumahnya, Oh, paham. terus lokasinya pasti lebih bagus. itu jauh lebih oke Ya, daripada kalau kita beli dengan harga yang sama seperti kita sewa. beli dengan harga kemampuan kita. Ya. Ya, dengan kemampuan kita langsung beli atau langsung sewa dengan 2 tahun sekaligus. Kualitas rumahnya pasti akan jauh lebih. Kualitas lingkungannya juga. Kualitas lingkungannya, Itu pengaruh. lokasinya lebih strategis. Enggak harus ke Cikarang, Bro. Tadi tim beli, sekarang Cikarang jadi juga tim mahal sewa loh. nih. Enggak, sekarang. Cepet banget pindahnya nih ya. Tadi padahal sebelum jujur aja, podcast Gua kita bilang harus dah. dua Gua kubu. itu Ini mau kenapa berubah, jadi Bro. Ini satu gua kubu? hampir berubah pikiran, Habis Bro. denger yield cuma 1,5%. Ini gua nih langsung ngeheng kepala gua gara-gara Kalau yield sewa rumah 10%, pasti aku akan lebih pilih kejar KPR. Iya. Nah sebenarnya sih gini, konteksnya adalah waktu itu konteksnya gini, rumah itu kalau dijual yang tadi sewa setahun 50 juta, kalau dijual dia jual harga 2M. Jadi kalau yield kan berarti sekitar 2,5%. Nah cuman Belum dipotong agent, ingat? ya, Nah, bener. cuman memang kenapa akhirnya beli apartemen, karena aku pikir memang secara luasan lebih kecil apartemen, tapi fasilitas lebih banyak dan harga apartemen di Jakarta Barat menurut aku banyak yang reasonable gitu buat aku konteksnya. Betul. Nah Kalau memang buat orang tua masuk Iya, apartemen. Karena mereka udah semuanya udah biasa, apalagi Sama apartemen. biaya maintenance juga nggak mahal ya. Betul, dan udah gitu biasa connected sama mall dan segala macam. Iya, Jadi iya. kalau ada apa-apa mereka tinggal turun, nggak pusing gitu. Kalau buat orang tua, yes, gue setuju. Kalau di apartemen. Ini kan yang di dekat sini kok, temanku Kingston atau di ada tinggal, bukan yang ada Thailand itu apa? WGP ya? WGP. itu kan kalau kita beli murah ya. Jadi Iya, kalau iya, iya, yang kayak gitu Iya. buat investment menurut aku oke, karena Oke. yieldnya dia tinggi dan itu apartemen Dan rame banget. rame sekali, betul. Rame banget kok. Tuh kalau mau invest mendingan yang kayak gitu dibanding yang kayak yieldnya cuma 1%. Itu harganya soalnya nggak naik-naik tuh apartemennya. iya. Tapi susah bener. kayak cari barang ya, rame. bener banyak banget. bener karena sewanya juga banyak. Dan aku Simpen. mau disclaimer dulu ya. Jadi walaupun aku belum beli rumah, by the way, papa mertua sama mama mertuaku kan udah meninggal. Nah mereka pun ada apartemen
Jadi sementok-mentoknya aku sama suamiku, maksudnya ujung-ujungnya kalaupun kita tidak beli rumah, Ya. ada apartemen kalau kita misalnya nanti tinggalnya cuma berdua Ya. gitu. Kadang kan takutnya netizen langsung Iya. Iya. cari. So Alif ini guru, apa yang dia lakuin langsung ditiru orang Iya, mentah-mentah. Betul. Harus dijelasin Banyak konteksnya. disclaimer-nya. Iya. Nanti takutnya orang udahlah semuanya Jangan kayak sewa gua. aja deh Iya, gitu. Gua mau jual-jual ini semua nih. Iya. Jangan kok Philip juga. Disclaimer. Kok Philip jangan-jangan juga udah punya rumah ini. Kagak, Wah. kayak gue disclaimer juga. Jadi kalau misalkan gue akan mengikuti kalau misalkan kan anak gue udah mulai gede kan. Pada saat dia mulai SMP SMA, ada kemungkinan kan akan relokasi. Ya. Kalau relokasi gue bisa tinggal pindah. Simple as that. Benar. Gitu. Apalagi kita Kuliah di cari luar negeri, Ya, betul. Kalau rumah keluar yang negeri. full furnish gitu ya. Jadi udah ya maksudnya kalau nggak hanya perlu yang gede. nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak maintenance, nggak atau investasi beli barang begitu banyak. Iya. Benar. Ya, aku suka podcast obrolan kita hari ini tuh ngebukain mata penonton supaya hal-hal yang mungkin nggak pakai bahasa yang tinggi-tinggi, tapi nyata kalau dia ngobrol sama istrinya sama suaminya yang diobrolin ya begini-begini, keputusan-keputusan penting kayak gini nih, kita beli atau enggak, anak gimana, pengeluaran apa yang harus diatur. Jadi insight Termasuk hari yang ini. mau menikah sebenarnya. Ya. Termasuk yang mau menikah, coba sebelum mumpung masih pacaran, apalagi udah mulai mendekati pernikahan, bikin kuis. Ya. Ya, bikin kuis, tulis income lu, tulis income. Iya. Oke. Temukan Satu, purpose-nya, dua, nanti tiga. keluarganya mau Ha. gimana. Ini fun Yang fact ya. cewek lebih gede daripada yang cowok. Ini fun fact nih. Aku waktu itu jalan ke Taman Anggrek. Hmm. Ketemu sama orang-orang pakai kemeja putih. Kemeja putih. Aku kan Nasrani. Pas ketemu kemeja putih ini aku pikir apa sih? Ternyata itu saksi Yehova. Oh. Saksi Yehova itu kalau di Nasrani itu Oke. sebenarnya kayak semacam sekte. Mungkin kalau orang Muslim bilang ini Ahmadiyah nih, sekte yang tidak diakui. Tapi aku kan namanya anak muda kan penasaran. Apaan sih? Coba gitu. Lihat bukunya apa dikasih gratis bukunya. Bukunya itu adalah tentang 100 pertanyaan finansial sebelum menikah. Wow. Itu That actually is a good thing. iya, aku kayak loh, kok aneh ya? Jadi dia nggak ngomongin tentang kepercayaan dia, iman dia, mungkin di akhir atau apa, aku nggak baca sampai akhir. Cuman aku baca awal, akhirnya aku pakai itu. Aku pakai dan itu hal-hal spesifik banget yang benar-benar ditanyain itu. Satu, transparansi jelas, terus alokasi nanti gimana. Walau pada faktanya saat menikah kan tadi penghasilan bisa naik, bisa turun, banyak hal yang bisa berubah. Itulah kenapa perlu diskusi lagi. Tapi teman-teman juga bisa tulis di kolom komen. Ada gak pertanyaan-pertanyaan finansial pribadi atau keluarga lagi yang biasanya bingung solusinya apa supaya nanti next episode kita bisa ada bayangan, oh kita nanti mau bahas apa nih. Nanti di Yeah. kolom komen tulis apa sih pertanyaan-pertanyaannya yang memang mau ditanyain. Nah, Ko Philip mungkin untuk menutup sesi kita, ada gak kok semacam general advice untuk konteksnya adalah sesuatu yang personal untuk Koko sendiri waktu Koko masih muda, mungkin usia 25-an. Baru-baru dapat Mundur kerja lagi nih, awal-awal, ya kan? Nah, waktu Koko usia 25-an, 26 baru mulai kerja awal-awal, udah mulai agak steady. Nah, pasti kan banyak keputusan-keputusan finansial yang gak selalu tepat. Betul. Nah, kira-kira apa keputusan-keputusan yang paling penting, paling prioritas yang harusnya waktu Koko muda itu, kalau Koko bisa ngomong ke Koko muda, Koko bakal ngomong ini nih, lu jangan lupa ini nih. Yang paling simpel sih yang tadi ya. Begitu lo pegang duit, pastiin kalau misalkan sisihin dulu 30%. Itu kalau misalkan masih muda, terus kita nggak punya tanggungan, itu sangat mungkin sekali. Pada saat udah mulai keluarga, anak, dan segala macam, itu udah mulai susah tuh. Kalau build habit, karena personal finance, itu bukan soal teorinya seperti apa sih, tapi soal habit. Karena kan kebanyakan dari yang keputusan finansial yang kita beli, keputusan finansial sounds like very terminologic ya. Cuma itu kan beli sesuatu adalah keputusan finansial ya kan. Itu semua karena habit. Kalau misalkan habitnya dibangun dari dulu, which is spend 70% aja dari total income, itu akan jauh lebih bagus. Gitu. Itu yang pertama mungkin. Terus Keren kalau banget. cari pasangan, pada saat cari pasangan, konteksnya adalah yang ini ya, berarti toxic relationship ya. Pada saat cari pasangan, make sure kalau misalkan seluruh hard conversation itu ada di depan, bukan di belakang. Ya. Seluruh hard conversation Yes, itu ngomongin di including the depan. financial things. Karena merubah orang tuh lebih susah gak sih? Benar. Jadi misalnya kalau kalian berpikir, tapi nanti kalau kita omongin ini nanti ditersinggung kita malah pisah. Ya nggak apa-apa. Nggak Ya, apa-apa. bisa gitu. Mendingan dari Iya, awal. bulat. Berarti gimana nanti kalau udah nikah ya? Benar, nggak apa-apa. Benar. Bukan berarti kalau kita pisah itu pasangan kita itu jahat. Tapi just
nggak satu visi Visi aja dan misi, dan ya. it's okay. Bisa It's jadi okay, sangat betul. berbeda cara habit keuangannya yang bisa bikin keluarga nanti misalnya ternyata pas kita ngobrol dia prinsipnya oh enggak buat saya sih mama saya misalnya ya segalanya nanti gaji sih saya rencana mau ngasih ke mama saya misalnya gitu. Betul. Or Dan kalau misalkan istrinya udah nggak kawin, siap. lo nggak boleh kerja. Kayak gitu. Yang Itu kan tadi harus Coach diomongin Tom depan. tanya itu ya. Iya kan? Sedangkan kita nggak tahu karir seseorang itu segimana. Kadang-kadang kan ada yang lakinya lagi turun, bininya yang roket gitu. Benar. It's okay, nggak masalah gitu. Makanya ya segala aspek lah kita harus Semua aspek. ambil ya keluarga, feng shui termasuk ya kan. Pace ya, Belief, dibaca. baca semua. Dan thank you banget Ko Philip sudah hadir hari ini. Sama. Ya, Coach Tom dan- untuk menutup kalau Coach Tom gimana? Apa? Kalau Coach Tom untuk konteks pengalaman hidup Coach Tom Iya. panjang kalau gua. kesimpulan aja, kesimpulan aja, dari kan obrolan kita tadi. tetap mau belajar pesan, dari ya. Lo Coach tetap mau Tom. belajar kan, Iya. bintang tamu tetap Masih aja. banyak nggak waktunya nih? Ada dong, ada. Kalau saya memang dari awal sebelum kita menikah, yang saya bahas bukan keuangannya, tapi value-nya. Value kamu apa sih? Value saya apa? Yang kamu penting buat kamu apa? Buat saya apa? Baru kita bisa ngukur. Oh, kalau saya transparan, kira-kira boleh nggak? Kalau tidak transparan gimana? Nah, karena value-nya adalah loyalty, berarti saya harus gue buka-bukaan, terima syukur, nggak terima ya udah. This is what's happening. Saya punya 13 kartu kredit, posisinya utang, ada KTA yang waktu gua nikah tuh memang posisinya sedang ini banget, sedang banyak utang. Tapi Coach langsung transparansi ke Semua. istri. Iya. Oh, istri bawa hoki Calon-calon berarti. istri. Hah? Istri bawa hoki. Bawa kan udah dipace dulu. Hebat. Dipace dulu dan terus tanggal lahir lu berapa? Beneran ini? Beneran. Maksud pas pacaran? Beneran. Dipace pas pacaran? Iya. Gue kira bercanda. Bukan dia, gue juga ditanya sama Iya, iya, orang iya. tuanya. Tanggalnya lahir berapa? Wah ini tahunnya nggak cocok nih, 6 tahun beda 6 tahun nggak cocok nih, bisa tambah berantem nih. General Gitu, bener itu semua Oke. dicek, Menarik. terus semua dikeluarin, terus kita ngomongin soal pesta. Oke. Ngomongin pesta gimana, budget berapa? Saya bener-bener buka-bukaan budget gue cuma segini. Waktu itu gue bilang budget gue cuma 300 juta. Lu mau syukur nggak mau? Tahun berapa tuh 300 Ya, tahun berapa? Ini langsung aja ya. Aku budget nikah 57 juta nih. Tahun 2020 loh. Nah itu tapi di cover sama ini 1M. Bener Coach 57 juta bener. Nggak, tapi gue bilang ini Iya. budget gue Cuma 300 segitu. juta. Gue nggak bisa kemana-mana. Ya kan keluarganya dari mana, keluarga gue dari mana. Terus itu semua di open. Terus mau ini nggak apa prenup? Kita mesti ngomong kan waktu itu Prenup. prenuptial Prenup. agreement. Prenuptial. Pisah harta. Oh, Pisah harta. prenup itu pisah harta. Oh, Iya, iya. pisah harta nggak? Itu Coach ngomongin juga. Ngomongin. Kalau pisah harta, Wow. padahal waktu itu gue nggak ada harta. Ya, tapi justru kalau diinisiasiin dari yang nggak ada harta justru itu thoughtful kan artinya Coach. Iya, Artinya, makanya. Iya itu bagus Makanya. sekali Coach. Pisah harta nggak? Oke, pisah harta. Ya udah kita bikin pisah harta, cari notaris segala macem. Jadi bener-bener Wow. super transparan. Hebat. Terus nanti waktu udah nikah, siapa yang kelola uang? Mau kamu yang handle itu atau juga gue penting. yang handle gitu ya. Saya orangnya begini cara saya ngelola uang. Saya orangnya agak agresif, lebih berani, lebih nyoba, lebih ini. Wah jangan deh kalau gitu bisa berbahaya nih hidup kita. Terus anak, terus gue bahas tuh. Lu mau punya anak berapa? Gue maunya 4. Dia nggak mau banyak-banyak. Wah 4, wah ntar pendidikannya. Wah berarti pendidikan penting. Mau sekolah di mana? Gue bilang saya SD negeri juga nggak apa-apa. Ini waktu pas pacaran udah ngomong anak sekolah di mana? Iya. Oh keren. Iya. Gue mah SD negeri juga nggak apa-apa. Gue juga dari SD negeri. Ini produk SD negeri nih. Wah, gue nggak bisa. Kita nggak bisa. Gue harus sekolah yang bagus. Harus sekolah ini. Wah, nanti IB lah apa? Gue nggak ngerti. IB tuh gue nggak ngerti tuh. Gue mah ya udah deh. Kalau duitnya ada gue oke. Jadi memang untuk masa depan anak. Puji Mau Tuhan, ada kan uangnya. amin. Walaupun MC 3 kali. Amin. Interesting. Wow. Ini bukti. Jadi tadi teorinya karena gini, kalau kita nontonin konten gym Coach, kita bisa ngeliatin ototnya yang udah nge-gym. Masalahnya kan finansial seperti tadi habit. Iya. Nah, kalau itu suatu habit, ototnya kan nggak ketahuan kecuali sudah ada track record puluhan tahun menjalani. Makanya kita butuh dari dua sisi, ilmunya dan
Prakteknya, transparansi dan komunikasi kunci. Ya, nah setelah itu selesai pengelolaan uang 100% nih gua ke istri itu. Jadi karena gua sih pengeluarannya kecil banget. Ya, Gua tuh orangnya nggak boros untuk pribadi gitu. Jajan, makan, apa segala macam. Gua nggak minum, gua nggak ke klub, nggak kemana-mana. Gua mainan ngumpul ke teman-teman juga enggak. Jadi sangat-sangat Jajannya buku ngirit doang nih banget. kayaknya Coach nih. Gua paling mahal tuh bener. Sama kita berdua. Berarti abis ini harus diracunin kartu Pokemon. Nah, itu tuh. Anak gua kartu Pokemon. Gua bingung itu apa manfaatnya. Tapi buat mereka itu investasi Coach. Serius. Kemarin ada yang dapat satu kartu pas dia buka hoki satu itu bisa dijual di Tokopedia 1,3 juta. Padahal dia beli cuma berapa ribu lah Berapa gitu. ribu? Bener puluhan ribu. Kapan-kapan main ke rumah ya. Iya. Biar lihat. Ya. box-box Nanti gua ajak dan anak gua ya. kartu. Iya. Anak gua ya. Boleh dong. Wah. Main ke rumah ya. Anak Bener ya? gua ya. Iya. Aku ajakin Jangan adek. masih punya suami. Ah, Si Evan bener-bener. tuh. Sekalian belajar apa guna kartu Pokemon. Gue sering omelin tuh anak gua tuh. Ngapain beli kartu Pokemon? Itu secara finance menarik loh. Coach nanti kalau ketemu suamiku nggak akan ngomong gitu lagi. Langsung berubah ya. Iya, langsung berubah. Berarti ini view-nya. agamanya akan di-convert menjadi Pokemon. So jadi kasusnya begitu dan ketika mengelola keuangan sudah mulai kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar terus saya minta duit dari istri. Gue mau invest Bitcoin, gue mau invest di sini, gue mau diinvest ini. Ya dia kasih. Nah cuma bedanya adalah saya karena tahu porsi besarnya ada di responsibility istri, jadi untuk investasi yang aneh-aneh begitu sangat-sangat minim sekali. Duit main. Itu duit main, kalau habis ya habis. Mm-mm. Tapi kalau banyak terus berhasil gitu ya, duitnya benar-benar gua habisin. Buat jajan. Bener gua definisi duit main itu. Buat Itu nyoba bener-bener investasi lagi gua maksudnya habisin. Coach. Enggak gua misalnya kayak ya, kemarin beli gua apalah. beli Bitcoin murah banget, terus naik banyak kan. Udah kita jalan-jalan satu keluarga. Tetap ngabisinnya sama keluarga juga ya. Ngabisin Iya. sama keluarga. Family man memang bener nih. Gua habisin jalan-jalan ke mana? Ke Bali, kita ke Jepang. Itu mamanya, Sponsored by papanya, Bitcoin. bos sponsor by XRP. Sarpi. Gitu bro. Menarik, Jadi gitulah. Tapi jangan ditiru karena it may not work untuk semua. Ya. Ya, nggak bisa semua orang pukul rata semua Ya. sih. Tapi yang bisa ditiru tadi transparansi di Iya, awalnya yang betul. sangat-sangat detail dan spesifik itu sangat-sangat membantu. Itu insight paling mahal. Nah, kalau udah terlanjur nikah tapi belum transparansi, mungkin tadi pakai teknik tadi at least sebulan sekali mulai transparan, mulai ngobrol keadaannya dan segala macam. Bener. Thank you. Thank you so Thank much. you. you, Thank you Kak for Philip. having me. Olive, silakan Olive tutup rangkaian acara kita. Oke, jadi itu dia episode podcast kita kali ini. Seru banget dari ngomongin toxic, ngomongin tim beli rumah dan juga tim sewa rumah. Pesan dari aku sih jangan lupa yang ngobrol tadi Ko Adit juga udah sempat sampaikan, dan jangan lupa share pandangan kalian terkait dengan episode ini dan juga share kira-kira kedepannya mau dibahasin apa lagi dan mau undang siapa lagi. Oke, itu dia. Thank you. Real Money Talk. Cuan tanpa tanpa batas. batas. Asik. Hanya di Top Coach Indonesia.